السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Topik kita kali ini terkait dengan bentuk siksa neraka terhadap para penentang tauhid, di mana diambil dari dalil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju unukun minan nari yaumal qiyamah. Yakhruju yakni akan keluar, unukun sebatang leher, minan nari yaumal qiyamah, dari dalam neraka pada hari kiamat. Jadi ada makhluk yang Allah munculkan di dalam neraka sebagai bentuk siksaan, yakni sebatang leher. Leher sesuatu yang kita pahami sebagai apa yang ada di bawah kepala. Ini leher maknanya tanpa kepala, dan ini leher tanpa badan, sebagaimana leher yang kita ketahui bersama, namun dengan bentuk yang berbeda. Jadi leher tanpa kepala dan tanpa badan. Lahu ainani tubsirani, pada leher tersebut terdapat dua mata yang dapat melihat. Leher diberi mata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa udhunani tasma'ani, dua telinga pada leher tersebut yang dapat mendengar. Seakan-akan leher itu seperti kepala, hanya leher tersebut tidak berambut seperti kepala. Kemudian walisanun yantiq, dan lisan yang dapat berbicara. Makhluk tersebut cirinya adalah pada anggotanya, pada fisiknya ada dua mata, dua telinga, dan lisan. Yaqul, leher tersebut berkata, inni ukiltu bis-thalathah. Inni dengan taukid, dengan penekanan, sesungguhnya aku, ukiltu diutus, bis-thalathah untuk tiga kelompok, tiga golongan, tiga jenis daripada
orang yang akan disiksa. Inilah yang kita bahas, bahwasanya makhluk semacam inilah yang akan menjadi penyiksa bentuk fisiknya terhadap orang yang menentang tauhid. Bikulli jabbarin anid. Ini golongan yang pertama. Siapa mereka? Bikulli jabbarin anid, yakni adalah setiap orang yang bengis dan keras kepala, yakni orang-orang yang sombong, orang-orang yang ingkar, yang karena memiliki berbagai macam nikmat kemudian mereka menyombongkan diri, bersikap bengis dan keras kepala. Pertanyaan muncul, siapakah mereka yang bengis dan keras kepala itu? Contohnya di zaman Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun la'natullah alaihi. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Namrud, raja. Fir'aun, raja. Di zaman beliau, Umayyah bin Khalaf sebagai pembesar kaum kafir Quraisy yang sangat benci dengan dakwah Rasulullah SAW. Dan setiap orang dari siapapun yang bengis, keras kepala, sombong sampai akhir zaman mengikuti jalannya Namrud, jalannya Fir'aun, dan jalannya semua orang-orang yang ingkar dan sombong kepada Allah Jalla wa'ala, menolak dakwah tauhid, mereka akan mendapatkan siksa dengan makhluk yang semacam ini. Kemudian, apa sebab mereka, orang-orang tersebut berlaku sombong? Allah Jalla wa'ala menjelaskan di dalam surahnya An-Naml ayat ke-14. Ayat ke-13 dan juga ke-14, yakni فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Ketika datang kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami, mereka berkata, inilah sihir yang nyata. Datang Nabi Musa, datang Nabi Ibrahim, datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang dakwah tauhid. Banyak orang yang menyombongkan diri, menegakkan panji-panji kesyirikan, menentang dakwah tauhid, dan itu berlaku sepanjang zaman. Kemudian wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf bukan tidak tahu benarnya dakwah Nabi SAW. Demikian pula Fir'aun, Namrud bukan tidak tahu benarnya dakwah Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan hari ini kita melihat dakwah tauhid didangkalkan. Banyak orang yang cenderung kepada dakwah-dakwah yang beraroma kesyirikan, dan itu diagungkan, sehingga kita melihat berbagai praktik perdukunan dan paranormal, pawang hujan dan seterusnya dijadikan simbol-simbol untuk mengatasi, menangkis hujan dan seterusnya dalam acara-acara yang berbau dan terkait dengan berbagai institusi.
Jadi karena kesombongan dan kezaliman mereka menolak dakwah tauhid. Sebagaimana nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan, kezaliman yang teramat besar. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana Allah melempar orang-orang yang sombong tersebut dan keras kepala tersebut ke dalam neraka di dalam surah Qaf ayat 24. Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Lemparkanlah olehmu berdua, yakni malaikat petugas yang menjaga daripada neraka, yang menyiksa, diperintahkan oleh Allah, lemparkanlah oleh kalian berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Jadi akan disambut mereka dengan sebatang leher itu. Kita sering kadangkala bermimpi dengan mimpi-mimpi yang buruk, makhluk-makhluk yang menyeramkan. Betul atau tidak? Tapi ini bukan sebuah mimpi. Ini sebuah hadis yang derajatnya hasan sahih gharib, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi. Kemudian di dalam ayat lain Allah Jalla wa Ala menegaskan tentang sikap menandingi daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat di mana letaknya kesombongan itu salahnya. Kan orang tidak tahu apakah sombong itu salah, di mana salahnya gitu. Baik, kita buktikan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Ar-Ra'd ayat 9. Dialah Allah yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak. Al-Kabiru, yang maha besar. Al-Muta'al, lagi maha tinggi. Jadi yang maha besar, yang berhak sombong, itu hanya Allah Jalla wa'ala. Jadi makhluk yang sombong telah menandingi Allah di dalam tauhid asma wa sifat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Enggak boleh diserupakan, ditandingi Allah Jalla wa Ala di dalam kesombongan, kebesaran, kemuliaan. Tidak berhak makhluk manapun berlaku sombong. Kemudian di dalam surah lain Al-Ikhlas, sebagaimana yang kita hafal bersama, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Ketika dikatakan kufuwan, itu enggak setara. Tidak boleh kita sombong. Sombong itu milik Allah. Kufuwan ahad, maknanya hanya Dia saja. Tidak boleh menyetarakan diri kita dengan Allah Jalla wa'ala. Dalam ayat yang lain, dengan ayat yang banyak, dijelaskan tentang bagaimana
kebesaran Allah Jalla wa Ala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan dalam hadisnya, di mana dalam hadis kursi Allah Jalla wa Ala berfirman, Al-'izzu izari, al-'izzu izari, kemuliaan adalah pakaianku, wal kibriya'u ridha'i, dan kesombongan adalah kainku. Allah mensifati pakaian Allah adalah kesombongan. Haram makhluk memakainya. Kemudian faman naza'ani bi syai'in minhuma adzabtuhu. Allah mengatakan, siapa yang menyaingiku dalam pakaianku dan kainku, maka aku akan mengazabnya. Hadis dalam kitab hadis sahih, dalam kitab Adabul Mufrad, dijelaskan tentang hadis ini. Jadi selendang dan pakaian Allah adalah kesombongan. Enggak boleh makhluk mengenakan pakaian itu. Jika tidak, kita akan berhadapan dan mati dengan kesombongan itu, maka makhluk berbentuk leher dengan mata. Yang dikatakan mata di sana bukan mata seperti mata kita. Yang dikatakan telinga di sana bukan seperti telinga kita. Yang dikatakan lisan di sana bukan seperti lisan kita. Dan yang dikatakan leher di sana hanyalah semuanya sama dalam bentuk perkataan, beda dalam realisasi fisiknya. Hadis menggambarkan di dalam surga ada buah-buahan. Ada kurma, ada pisang, ada delima. Namun nama sama, namun hakikatnya berbeda rasanya. Kenapa demikian? Mengenali sesuatu dengan apa yang sudah dikenal agar tidak menimbulkan persepsi lain. Kemudian dijelaskan demikian dalam hadis yang lain, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khattara ala qalbi basar. Jadi semua kenikmatan, termasuk semua azab yang ada di dalam neraka, sesuatu yang tidak pernah dapat dipikirkan oleh siapapun. Kemudian dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min khibr, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat zarrah dari kesombongan. Rawahu Muslim. Jadi kalau sedikit aja ada kesombongan dalam hati kita, ini perhatikan dengan baik-baik dalam segala hal. Sombong dalam masalah duniawiyah, dari mulai status sosial, harta benda, kemudian jabatan, kemudian kepangkatan dan seterusnya. Ini akan mengakibatkan kita terjerembab ke dalam neraka dengan siksa yang mengerikan. Kemudian beliau bersabda dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, ala ukhbirukum bi ahli nar, maukah kalian jika aku sampaikan tentang ahli neraka? Siapa ahli neraka? Nabi kabarkan siapa sesungguhnya ahli neraka itu. Kullu utul, secara umum mereka adalah setiap orang yang kejam, wazawazim, kasar, wal mustakbir, dan orang-orang yang sombong. 3 kelompok secara umum, yakni orang yang kejam, kasar, dan sombong. Kemudian di dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibru
batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu ialah yakni berpaling dari kebenaran dan merendahkan, menghinakan orang lain. Beliau memberikan definisi kesombongan. Sumber dari kesombongan itu ialah batarul haq, menolak kebenaran. Sampaikan kebenaran kepada kita, jelas dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, wajib kita terima. Jangan melihat orangnya. Ini salah. Kalau bukan dari ustaz saya, bukan dari guru saya, maka ditolak, walau itu benar. Kebenaran itu tidak mengenal orang. Kebenaran itu dikenal karena dalil yang melandasinya. Siapa yang mengungkapkan dalil, kemudian yang lainnya tidak bisa mendatangkan dalil, hendaknya merujuk kepada orang yang dapat mendatangkan dalil. Wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Jadi jangan sekali-kali kita merendahkan manusia, baik itu pembantu rumah tangga, baik itu bawahan kita, baik itu sopir kita, atau siapapun, marbot masjid misalnya. Jangan direndahkan manusia. Nilai seseorang di mata orang lain bagaimana ketika dia memasukkan di dalam dirinya penghormatan terhadap orang tersebut. Jika kita melihat orang itu kecil di mata kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan pada orang yang kita pandang kecil itu melihat diri kita sebagaimana kita memandangnya. Namun jika kita menghormati kaum muslimin, mencintai mereka karena Allah, membenci mereka karena Allah, maka mereka akan melihat dan mencintai kita karena Allah. Kemudian Allah Jalla wa'ala menjelaskan bahwasanya Allah Jalla wa'ala menjadikan surga itu diharamkan atas orang-orang yang sombong. Jadi surga itu diharamkan atas orang-orang yang sombong, karena orang-orang yang sombong telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam asma wa sifat, di mana Allah Ta'ala berfirman, tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardh lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qasas ayat 83. Jadi ketahuilah, negeri akhirat Allah jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri. Naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardh. Kami jadikan untuk orang yang tidak menginginkan. La yuriduna dengan fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berlangsung. Maknanya kalau kita menyombongkan diri, tidak ada bagian bagi kita, karena kita telah menggunakan pakaian selendang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala murka karena telah ditandingi oleh makhluknya
di dalam asma wa sifatnya. Orang-orang yang sombong adalah mereka yang telah memakai pakaian Allah Ta'ala. Al-Mutakabbir adalah asma dan sifat Allah Ta'ala. Al-Mutakabbir, yang haram dinisbatkan kepada makhluk. Siapa yang berlaku sombong, maka orang itu telah mengambil hak Khalik, menandingi Khalik sebagai pencipta Allah Jalla wa'ala. Ini adalah jelas kesyirikan dan menduakan Allah dalam asma dan sifatnya. Ini sebabnya mengapa disiksa, karena telah menandingi Allah dalam asma dan sifatnya. Jadi tauhid asma wa sifat ini termasuk dosa besar yang karenanya iblis ketika menyandang pakaian ini, Allah usir dia dari dalam surganya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Baqarah ayat 34. Jadi kesombongan iblis itulah yang menghalangi dia sujud kepada Adam, menghalangi dia untuk taat terhadap perintah Allah. Sujud kepada Adam bukan sujud dalam makna ibadah, sujud kepada Adam dalam makna penghormatan. Karena ibadah termasuk hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makhluk yang kedua yang dikatakan di dalam hadis ini terkait dengan orang tiga golongan yang disiksa dengan makhluk yang berbentuk leher, memiliki kedua mata, dua telinga dan lisan ini, yakni wabikulli, dan setiap orang, wabikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar. Ini makhluk kedua, semuanya pelaku kesyirikan, menentang tauhid. Dan pada setiap orang yang berdoa bersama Allah, dia memohon pada sembahan-sembahan yang lain. Siapa mereka? Maka dinyatakan orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala seperti berdoa dengan perantaraan orang-orang yang sudah mati, berziarah ke makam-makam beliau, mereka yang dianggap dan diwalikan, dengan keyakinan bahwasanya penghuni kubur tersebut dapat mendatangkan manfaat dan mudarat, maka yang demikian termasuk penyembahan atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sesungguhnya ketahuilah orang-orang yang ada di alam kubur, baik Rasulullah, para nabi, dan orang-orang soleh, para wali dan seterusnya, dinyatakan dalam firman Allah, orang yang mati tidak lagi dapat mendengar seruan daripada orang yang hidup. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 52, fa innaka la tusmi'ul mauta,
maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar. Perhatikan baik-baik. Betapa banyak orang yang tertipu. Mereka membaca Al-Quran, namun mereka tidak memahami maknanya. Ini ayat, bukan lagi hadis. Yang kadang hadis itu ada yang lemah dan palsu, dan ayat itu tidak ada yang lemah dan palsu. Bagaimana kemudian banyak orang datang ke makam Rasulullah, ke makam para nabi dan rasul, ke makam para wali, dan semua makam-makam yang dikeramatkan dengan keyakinan makam-makam dan kuburan-kuburan tersebut, para penghuninya dapat mendengar. Sementara Allah menyatakan orang yang mati tidak dapat mendengar. Baik, dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 22 yang menyatakan orang yang dikubur tidak dapat mendengar. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Ini ayat Quran. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Jika kamu menyeru mereka, yakni orang yang ada yang telah dikubur, mereka tidak mendengar seruan, tidak akan mendengar doa. Dan kalau mereka mendengar, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan perumpamaan walau sami'u. Ini maknanya di dalam tafsir adalah penggunaan daripada perumpamaan walau sami'u, padahal nggak bisa mendengar. Jangan dikatakan walau sami'u adalah memastikan mendengar. Ketika digunakan walau, jikalau, maknanya tidak terjadi, tidak dapat mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum, sekiranya jika seandainya mereka dapat mendengar, tidak dapat memperkenankan seruanmu, tidak dapat memperkenankan doamu. Jangan lagi orang yang mati. Orang yang hidup saja kita mintai sesuatu belum tentu dapat memberikan. Ini orang yang mati. Cobalah berpikir secara jernih dengan kalamullah, dengan hadis yang sahih. Jangan diperturutkan berbagai macam perkataan-perkataan yang masuk dari orang-orang yang juga kita melihat kesolehan, ternyata menyelisih Al-Quran, menyelisih Al-Hadis. Yang maksum itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bersalah. Kullu bani Adam khata', semua anak salah, Adam tempatnya bersalah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah yang bertaubat. Maknanya tidak ada yang selamat dari dosa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selainnya bisa benar, bisa salah ucapannya, siapapun dia, tanpa terkecuali. Kemudian wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat mereka mengingkari kesyirikan yang engkau lakukan, kalian lakukan terhadap mereka, karena kalian menjadikan mereka wasilah dalam berdoa.
Jadi orang soleh, para nabi, para rasul, para wali menghindari, menjauhi diri dari kita. Mereka berlepas diri karena mereka takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup saja, beliau sallallahu alaihi wasallam datang seseorang meminta kepada beliau. Kemudian apa dijawab beliau? Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika meminta, mintalah kepada Allah. Jika memohon, mohonlah kepada Allah. La haula wala quwwata illa. Ada orang yang berkata di hadapan beliau, Masya Allah wa si'ta. Dengan kehendak Allah dan kehendak engkau. Apa kata beliau? Aja'altani lillahi nidan. Apakah engkau menjadikan aku sekutu bagi Allah? Perkataan dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul dengan harfun waw itu salah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia pun secara logika matematika, dengan kehendak Allah dan kehendak engkau itu maknanya Allah berkehendak dan Rasulullah berkehendak. Tidak boleh. Khal Masya Allah thumma, kata beliau, katakanlah dengan kehendak Allah kemudian dengan thumma. Jadi harfunnya, kata hubungnya dengan kemudian. Sama dengan orang yang meminta syafaat. Kita sering dengar, semoga Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita. Sering dengar atau tidak? Ini perkataan kesyirikan. Perkataan yang benar sebagaimana dalam ayat kursi. Ayat kursi sering dibaca tidak? Sebelum tidur dibaca, zikir pagi, zikir sore dibaca, ba'da salat fardu dibaca, tapi nggak paham. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Siapa yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Jadi Rasulullah tidak bisa kasih syafaat kepada kita jika tidak diizinkan oleh Allah. Ini masalah doa. Meminta langsung kepada Rasulullah syafaat masuk dalam kategori kesyirikan. Doa yang benar, ya Allah, berilah aku syafaat dengan izinmu, kemudian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai bahasanya kemudian. Tidak boleh pakai bahasanya berilah aku syafaat engkau dan syafaat Rasulullah. Tidak boleh. Kemudian wala yunabbi'uka mithlu khabir. Kemudian tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh yang maha mengetahui. Fatir ayat 14. Perhatikan surah ini. Di rumah diperhatikan Fatir surah 14. Ini menandakan bahwasanya siapa saja yang menyuruh orang sudah wafat, baik para nabi, rasul, wali, padahal mereka sudah mati, sekiranya pun mereka dapat mendengar, jikalau maknanya tidak dapat mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan. Kemudian di hari kiamat mereka mengingkari kita, kenapa mintanya sama saya gitu loh. Minta sama Allah. Orang yang mati dari Nabi, dari Rasulullah SAW, dan semua orang yang mati dari orang soleh maupun orang tidak soleh, diurus atau tidak jenazahnya,
dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Betul tidak? Yang ngurus siapa? Orang yang hidup atau orang yang mati? Orang yang hidup. Bagaimana pula setelah mati dimintai? La haula wa la quwwata illa billah. Kemudian ada dua sebab mengapa banyak orang berdoa di kuburan-kuburan para wali dengan meminta kepada penghuninya. Sebabnya dua. Ini penting dikemukakan agar kita mengetahui sebabnya apa sih ya yang mengakibatkan orang banyak betul. Yang pertama, menganggap penghuni kubur lebih dekat kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Ini sebabnya. Menganggap penghuni kubur lebih dekat kedudukannya di sisi Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam surah Az-Zumar ayat 3. Ala lillahi ad-dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, tidak berdoa kepada mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Jadi karena mereka kita yakini dekat, karena kesolehan mereka kita yakini mereka dapat mendekatkan, mengabulkan doa-doa kita. Mereka minta kepada Allah, ya Allah kabulkanlah doa fulan, fulan telah berziarah ke makamku dan meminta. Mereka yakin itu karena kedekatan orang soleh tersebut kepada Allah. Yang kedua, menganggap penghuni kubur sebagai penolong di sisi Allah Ta'ala. Menganggap penghuni kubur sebagai penolong di sisi Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat 18. Wa ta'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una 'indallah. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Mereka berkata, mereka itulah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka mempersekutukan itu. Jadi mereka yakin orang ini dapat memberikan syafaat. Syafaat bahasa Indonesianya itu pertolongan. Kemudian ayat yang lainnya adalah As-Su'ara ayat 213. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. Maka janganlah kamu menyeru menyembah Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab. Sudah masuk waktu Isya? Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kita lanjutkan ba'da Isya.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada sebuah hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam tentang berdoa kepada selain Allah, yang beliau menyatakan, man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidan dakhalan nar. Rawahu Bukhari. Siapa yang mati sedang ia dalam keadaan memohon kepada selain Allah yang ia jadikan tandingannya, niscaya ia masuk neraka. Perhatikan dengan baik-baik. Jangan sampai kita memalingkan ibadah kepada selain Allah, terlebih-lebih dalam masalah ini doa. Kalau doa ini doa mohon ibadah. Beliau bersabda, doa ini otaknya ibadah. Dan salat adalah sebaik-baiknya doa. Dan semua isi salat itu hakikatnya adalah doa. Bahkan salat itu sendiri diartikan oleh para ulama sebagai doa. Jangan sekali-kali memalingkannya. Jika kita memalingkannya, maka kita mendapatkan siksa di neraka dalam bentuk leher ini. Yang memiliki mata, dua telinga dan lisan. Lisannya ini tidak diam, mencaci, menghardik di dalam neraka itu. Matanya itu tidak biasa. Kalau kita saja dilihat orang dengan mata yang sangat tajam, kadangkala kita menundukkan pandangan mata. Dan ini yang melihat adalah satu makhluk yang Allah ciptakan, yang mengerikan makhluk ini dengan mata yang tajam. Bahkan mata hasad, yakni al-ain, penyakit ain itu bisa membunuh seseorang dengan izin Allah. Termasuk di dalam masalah siksaan yang ada di dalam neraka ini. Yang dengan matanya dia bisa membunuh orang yang bersangkutan dengan izin Allah. Yang dengan lisannya bisa menjadi copot jantung seseorang. Karena suaranya memekakkan telinga. Kemudian kesyirikan di dalam masalah kedua ini, yakni orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian sekalipun ia berdoa di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meminta berbagai hajat dan lainnya, atau meminta di kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap saleh dan lainnya, semua perbuatan itu adalah kesyirikan yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama. Semua jenis ibadah, baik itu berdoa, sujud, berkurban, menunaikan nazar, tawaf dan lainnya, haram diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah. Maka makna, ulama ditanya makna la ilaha illallah. Apa mereka menjawab? La ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Doa, solat, semuanya yang diperintahkan Allah, hanya kita beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Siapa yang memalingkan salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah Ta'ala, maka orang itu telah mengingkari tauhid uluhiyah, yakni mengesahkan Allah dalam ibadah. Tauhid uluhiyah ini tauhid ibadah. Maka orang yang
kepada selain Allah Subhanahu wa taala ditujukan doa, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka telah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makhluk yang ketiga atau kelompok ketiga yang mendapatkan ancaman dengan makhluk yang sangat mengerikan ini di dalam neraka, yakni al-musawwirin, para pelukis. Para pelukis, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilukis? Menggambar makhluk bernyawa, menggambar manusia, menggambar binatang dengan pensilnya, dengan penanya. Semua ini termasuk dikatakan di dalam hadis beliau riwayat Muslim, kullu musawwirin finnar, semua pelukis dalam neraka. Ini hadis riwayat Bukhari. Yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan wa yu'adzibuhu fi jahannam, dijadikan nyawa bagi lukisannya. Jadi dia melukis manusia, dia melukis hewan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan lukisannya itu bernyawa, kemudian untuk disiksa dengannya di dalam neraka jahanam. Jadi lukisannya bernyawa dan lukisannya itu menyiksa dia di dalam jahanam. Kemudian dalam hadis yang lain, man sawwara suratan fi dunya, siapa yang menggambar yang berbentuk di dunia, kullifa ayyan fuha fiha ruha wa laysa binafih, kullifa dibebankan, ayyan fuha untuk dia meniupkan ruh, fiha ruhan di dalam lukisannya. Dia dibebankan, ditugaskan, disiksa di dalam neraka untuk meniupkan ruh di dalam lukisannya itu. Kemudian walaysa binafih, maka dia tidak akan mampu meniupkan ruh. Betapa bencinya Allah orang yang menandinginya. Jadi makhluk itu kan yang menciptakan, yang melukis kita, yang membentuk wajah kita di dalam alam rahim ibu kita, itu ada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang barusan adalah muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain beliau memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, alla tada'a suratan illa tamassah, jangan biarkan lukisan melainkan engkau menghapusnya. Jadi kalau ada lukisan dihapus, ada lukisan dirusak, kalau ada lukisan dibakar. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ketika beliau Fathul Makkah, menaklukkan kota Makkah, dan ketika akan digunakan untuk tawaf, sebelumnya Ka'bah itu dibersihkan dari berbagai patung berhala dan dibersihkan dari berbagai lukisan yang ada di tembok, di batu-batunya itu. Karena kenapa? Itu diharamkan. Siapa yang mereka lukis? Orang-orang soleh, tokoh-tokoh masyarakat mereka yang mereka agungkan, mereka muliakan, mereka bersikap hulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Mayoritas ahli ilmu berkata bahwasanya yang diharamkan adalah gambar yang bernyawa. Ini perhatikan, kalau yang digambar pohon tidak masalah. Kalau yang digambar pemandangan, yang digambar misalnya bendera, bunga, itu boleh. Gambar masjid saja misalnya boleh. Tapi kalau yang digambarnya manusia, binatang, ini diharamkan. Dari ijma' para ulama.
Gambar yang dilukis, para pelukis diharamkan karena dua perkara. Nih, melukis itu diharamkan karena dua perkara. Pertama, bisa menjadi sarana menuju kesyirikan. Asal usul syirik di kalangan kaum Nabi Nuh alaihissalam adalah karena mereka menggambar gambaran para tokoh orang-orang soleh. Mereka setelah berjalannya waktu, wafatnya orang yang menggambar, dalam waktu yang sangat panjang mereka membuat patung-patung dari gambar yang sudah digambar. Kemudian berjalannya waktu, datanglah generasi sesudahnya menyembah patung tersebut. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan daripada bentuk penyembahan terhadap orang soleh yang digambar kemudian dia dijadikan patung itu dalam firman-Nya. Nuh ayat 23. Jadi bahayanya menggambar itu makhluk terutama orang soleh. Kemudian dinyatakan di dalam firman Allah, wa qalu la tadharunna wa alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula kalian meninggalkan penyembahan Wa'ad, dan jangan pula Suwah, Yaghut, Ya'uq dan Nasr. Nuh ayat 23. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwa sebelumnya Lata adalah seorang yang sangat soleh dan dermawan. Lata itu orang soleh ternyata. Yang jadi patung itu kan, yang disembah oleh orang-orang Quraisy, itu orang soleh. Dia biasa menyediakan makanan dari tepung gandum bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Jadi orang tawaf segala macamnya. Lata ini orang soleh, bersedekah dia. Setelah dia meninggal, orang-orang sering berkumpul di samping kuburannya untuk mengenang kebaikannya dan kewaliannya. Bahkan mereka membuatkan patung sebagai pengagungan atas kelebihan yang pernah dilakukannya. Seiring dengan perjalanan waktu, bibit kesyirikan muncul, tumbuh, mekar. Kemudian mereka telah berpengharap penuh dan menjadikan Lata sebagai patung yang mereka sembah. Ini mengapa melukis itu dilarang? Karena wasilah kesyirikan. Oh, saya lukisan untuk cuma dipajang di rumah, termasuk dilarang. Hadisnya ada. Yang kedua, mengapa melukis dilarang? Karena menandingi dan menyerupai perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebabnya. Yang karenanya mendapatkan siksa dengan sebatang leher itu. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi, lihat melukis itu dilarang dalam firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada ilah yang berhak diibadahi, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi dikatakan dialah yang membentuk kamu dalam rahim. Jadi selainnya itu terlarang. Melukis itu dilarang. Kemudian dalam ayat lain Al-Hasr ayat 24, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dialah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Dikatakan al-musawwir, maknanya membentuk rupa Allah. Selainnya haram.
Aisyah radhiyallahu anha pernah memasang tirai. Istri Nabi memasang tirai di rumah nih. Memasang hordeng di rumahnya. Yang pada tirai tersebut terdapat gambar. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan istrinya itu dengan bersabda, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, asyaddun nasi azaba 'inda Allah yaumal qiyamati alladhi yudahuna bi khalqillah." Sesungguhnya manusia yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupai apa yang telah Allah ciptakan. Rawahu Muslim. Paling keras siksanya. Apa itu? Sebatang leher. Dalam hadis yang lain, "Wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqih." Allah Subhanahu wa taala beliau bersabda dalam hadis kursi, "Dan siapa yang lebih zalim dari orang menciptakan seperti yang aku ciptakan?" Fayakhluqu habbah. Allah mengatakan, hendaklah mereka menciptakan biji-bijian. Wa yakhluqu dzarrah, atau menciptakan zarrah. Jadi Allah tantang orang itu. Ayo ciptakan biji-bijian. Yang kecil dululah. Coba bisa enggak? Ternyata Allah murka dengan hal-hal yang semacam ini. Menggambar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis yang saya kemukakan dalam pertemuan kita ini minimal derajatnya hasan. Sisanya sahih. Kemudian terhadap rumah yang di dalamnya terdapat gambar, maka terdapat ancaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi rumah kita kalau ada lukisannya, ingatlah wasiat beliau, la tadkhulul malaikatu, tidak akan masuk malaikat, baitan, ke rumah, fihi, yang di dalamnya kalbun, ada anjing. Jadi anjing kalau dipelihara di dalam rumah tidak masuk malaikat rahmah. Wala surah, dan tidak pula lukisan. Kalau lukisan ada di dalam rumah kita, malaikat tidak masuk ke dalam rumah kita. Yang dimaksud dengan lukisan, lukisan bernyawa. Adapun lukisan pemandangan dan selainnya yang tidak bernyawa selain manusia dan hewan, maka dibolehkan. Para pelukis telah mengambil alih dan menandingi Allah Ta'ala sebagai pencipta yang telah membentuk wajah para hamba dengan seindah-indahnya rupa. Mereka telah berbuat syirik dalam tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Jadi pelukis itu double menyekutukan Allah dalam tauhid rububiyah, penciptaan. Kemudian tauhid asma wa sifat, al-musawwir, Allah itu sebagai pembentuk rupa, enggak boleh, terlarang. Maka yang mengesahkan Allah dalam penciptaan alam semesta ini, tidak boleh Allah disekutukan dengan segala sesuatunya. Maka mereka, ketiga golongan ini, orang yang bengis dan keras kepala. Kemudian orang yang berdoa kepada selain Allah. Kemudian para pelukis adalah tiga kelompok yang mendapatkan bentuk siksa dengan sebatang leher yang memiliki mata yang sangat tajam, yang mata itu bisa mengakibatkan kematian. Kemudian telinga, yang dengan telinga itu dia senang mendengarkan rintihan. Fungsi telinga itu mendengar. Makhluk ini senang mendengar rintihan. Semakin keras rintihan orang itu, maka semakin bergembira dia. Kemudian lisannya yang mencaci, mencela, memaki orang tiga kelompok ini, maka menjadi ancaman yang sangat mengerikan di dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari berbagai macam perbuatan syirik di dalam hal rububiyah, syirik di dalam uluhiyah, syirik di dalam asma wa sifat. Adapun jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau bagi lukisan ini, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai lukisan yang bernyawa. Bagaimana kalau foto kan? Iya. Sering kita pajang ya, foto keluarga, foto wisuda, misalnya. Iya. Foto tokoh-tokoh, gimana? Baik. Lukisan adalah hasil tangan. Foto hasil alat. Berbeda lukisan dengan foto. Hukumnya melukis haram, hukumnya memoto mubah, boleh. Kemudian bagaimana hukumnya memajang foto? Berbeda. Para ulama, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah, kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah, mengatakan mencukupkan foto itu untuk disimpan. Seperti di album, bukan dipajang. Kemudian foto-foto yang dapat ditampilkan adalah foto yang sifatnya dokumen, seperti KTP, paspor, dan yang sejenis. Adapun selainnya, hukum memajangnya adalah menjadi ain, sebab orang tersebut dapat terkena mata hasad. Di samping itu tidak memberi manfaat. Memajang foto dapat menimbulkan berbagai macam fitnah. Bukan hanya di rumah, terlebih di luar. Seperti foto-foto yang kita lihat di jalan hari ini. Yang tidak selamat tiang listrik pun ada foto orang. Di pohon pun ada foto orang. Kan begitu. Melihat lelaki dan wanita, hukumnya di jalan, di televisi, hukumnya boleh tidak? Ya ayyuhalladzina amanu aghaddu alaikum. Ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya apa? Menundukkan pandangan mata. Melihat foto wanita cantik berbeda enggak dengan melihat seorang laki-laki bagi laki-laki? Ketika kita pasang foto kita di rumah dengan istri kita yang sedang menikah itu, yang dalam pernikahan kita itu, atau wisuda anak kita, di ruang tamu kita, maka yang demikian menjadi fitnah bagi tamu. Kemudian tamu berkata, alangkah cantiknya istrimu. Dia menikmati. Dan kita mempersilahkan. Dan ini menjadi suatu hal yang buruk. Menjadi fitnah. Foto-foto itu sumber dari fitnah. Makanya orang-orang itu hendaknya memasukkan fotonya ke album saja. Tidak perlu dia memamerkan ke hadapan orang banyak. Terlebih foto wanita. Ini menjadi fitnah. Laki-laki dan wanita itu terlarang. Diperintahkan ghaddul basar, menundukkan pandangan mata. Kita nggak boleh melihat wawancara televisi dengan yang wanita. Itu tidak. Jadi kalau nonton itu khusus yang laki-laki saja. Ada istri kita bicara, dia nonton seorang atau melihat sesuatu, dia katakan sama kita, betapa gagahnya pemeran ini dan pemeran itu. Ini haram hukum di hadapan suaminya, menyakiti hati suami. Kamu anggap suami kamu batu, nggak ada hati. Fitnahnya banyak nggak? Fitnahnya banyak. Makanya kalau istri nonton drakor dan yang lainnya dilarang. Ini penyakit semua. Makanya termasuk nonton ceramah ustaz, nggak perlu, dengar aja suaranya. Buat apa ada hijab? Zalika atharu liqulubikum wa qulubihinna. Allah berfirman kepada istri-istri Nabi, hendaknya jika sekiranya kalian, kepada para sahabatnya dan kepada istri Nabi, kalau kalian itu bertemu dari balik tabir. Istri Nabi dengan sahabat saja perintah Allah bertemu dari balik tabir, gak akan selamat. Apalagi hati kita yang lebih lemah dari mereka.
Sementara mereka adalah sebaik-baik generasi kaum ini. Baik, ada pertanyaan lain? Jika tidak, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.